Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kembali lagi bersama saya Sade SPDI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kandungan surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Kandungan surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah, pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan pada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh untuk menaatinya. Sementara di Quran surah An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat bagi semua orang. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 ditunjukkan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintah maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dan hadis. Dan yang keenam, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.